Ibu-ibu di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya Aceh meluapkan kekecewaan kepada Bupati dengan memblokade jalan yang biasa dilalui truk pengangkut pasir dan mobil operasional perusahaan batubara. Ibu-ibu dan warga marah karena jalan tak pernah diaspal sudah lebih dari 30 tahun hingga menyebabkan debu. Saat sejumlah anggota DPRD datang bernegosiasi dengan warga agar membuka blokade jalan, para ibu mengepak-kepak jalan agar debu berterbangan. Harapan kami cuma satu, jalan kami tolong diperhatikan, tolong diaspal segera. Sayang anak-anak di sini makan debu, apalagi ini COVID, udah sesak nafas, ada musim COVID lagi. Aksi para warga membuat jalan sepanjang 140 km lumpuh total. Perwakilan anggota DPRD yang datang ke lokasi berjanji akan menyampaikan keluhan warga ke Bupati. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali marah-marah, tapi kali ini kemarahan Risma dibalas marah-marah oleh mahasiswa. Kamu jangan fitnah aku ya. Bukan fitnah, tidak fitnah. Jangan. Diam. Kamu kalau banyak ngomong, saya juga berani ngomong. Menteri Sosial Tri Risma hari ini marah-marah lagi saat mengunjungi Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Risma marah karena mahasiswa menuding penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat tak mampu berantakan. Marah-marah Menteri Risma kali ini mendapat balasan marah-marah mahasiswa. Usai berdebat dengan mahasiswa, Menteri Risma langsung mengecek bantuan langsung tunai. Risma mendapati sejumlah rekening penerima bantuan masih Rp0. No, tidak. Mungkin kartunya yang rusak. Kalau lihat kotaknya ini kartu. Coba lihat. Coba ganti kartu yang kosong. Menteri Risma berjanji akan menelusuri di mana kesalahannya karena menganggap seharusnya setiap awal bulan dana bansos sudah masuk rekening penerima. Polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online ilegal di kawasan perumahan elit di Kota Tangerang, Banten. Puluhan karyawan kantor pinjaman online ditangkap polisi. Polisi menggerebek sebuah ruko sarang operasional kantor pinjaman online di kawasan Green Lake City, Kota Tangerang, Banten. Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kolektor atau penagih utang pinjaman. Polisi mengamankan puluhan karyawan yang merupakan tim analis, tim telemarketing, hingga debt collector. Biasanya cara mereka ada dua, menagih langsung dengan ancaman dan melalui telepon atau media sosial termasuk menyebarkan data pribadi peminjam. Dia kolektor yang tuh menagih, ya. Penagihan ini yang masih kami dalami juga termasuk dengan ancaman-ancaman karena banyak masyarakat yang mengadu diancam secara paksa dengan kata-kata yang kurang etis sehingga membuat stres para ininya. Penggerebekan ini menindaklanjuti perintah Kapolri melalui Kapolda Metro Jaya terkait maraknya peminjaman online yang meresahkan masyarakat. Seperti apa perkembangan kasus ini? Sudah ada rekan Nadia Valeri yang berada di lokasi penggerebekan pinjaman online di Tangerang, Banten. Nadia, sejauh ini olah TKP seperti apa berlangsung di sana? Ya, Anissa dan juga pemirsa, hingga malam hari ini untuk aktivitas di lokasi penggerebekan tepatnya di Ruko C1 hingga C7 Green Lake City Cipondo, Tangerang, tempat dari PT Indo Tekno Nusantara ataupun PT ITN, ini sudah tidak ada aktivitas apapun. Polisi juga sudah menutup lokasi dengan memasangkan garis polisi dan saat ini juga untuk seluruh kegiatan sudah tidak berlangsung sejak sore hari tadi. Padahal untuk lokasi penggerebekan ini, Anissa, memang ini
ini merupakan milik dari PT Indo Tekno Nusantara ataupun PT ITN yang perusahaan pinjaman online dan 10 diantaranya dikarenakan merupakan perusahaan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Pinjaman Online Ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tadi untuk penggerebekan yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya siang hari tadi, polisi menemukan sejumlah karyawan di lantai 2 dan juga lantai 3 dari ruko 4 lantai ini, di mana para pekerja ini sedang melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dan tadi juga berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian pada saat dilakukannya penggerebekan ini berlangsung kondusif dan juga para karyawan ini mereka tertib dan melakukan sesuai arahan pihak kepolisian dengan langsung menyerahkan data diri dan kemudian juga mereka langsung mengikuti arahan untuk digiring langsung ke Mapolda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan. Dan untuk saat ini juga dari tim Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki keterlibatan pihak lainnya dari penagihan utang di aplikasi pinjaman online ilegal ini yang kerap meresahkan masyarakat dan menggunakan cara-cara seperti pemerasan bahkan menyebarkan data pribadi dari nasabah ataupun korban pinjaman online ilegal ini, dan juga kerap menyebarkan data-data dan mengubahnya menjadi konten pornografi sebagai salah satu bentuk pemerasan jika terlambat membayar hutang. Ya, Anissa. Baik, Nadia, yang karyawan yang tertangkap dalam penggerebekan ini adalah diantaranya tim analis, kemudian telemarketing dan juga debt collector. Untuk tim analis sendiri itu kerjanya apa sih, Nadia? Ya, Anissa, untuk tim analis sendiri dan untuk dari perusahaan ini, mereka yang mencari data-data dan mengumpulkan data-data, dan juga mereka ini bertugas untuk mengumpulkan data-data di mana memang untuk penagihan utang yang dilakukan oleh perusahaan ini, mereka kerap menggunakan cara seperti pemerasan dan juga menyebarkan data pribadi ataupun meminta penagihan utang bukan ke nasabahnya langsung, melainkan ke rekan ataupun kerabat dari si peminjam uang ini. Artinya ini untuk melakukan pemerasan ataupun untuk mempermalukan nasabah, maka diperlukannya data-data lain yang berhubungan dengan nasabah itu sendiri, yakni berupa rekan kerja ataupun kerabat maupun keluarga, di mana data-data ini dikumpulkan dan nantinya mereka akan menyebarkan baik itu berupa data-data pribadi dari si nasabah, kemudian juga mereka melakukan penagihan hutang kepada pihak-pihak tersebut untuk mempercepat ataupun agar si nasabah segera membayar hutangnya, terutama bagi nasabah yang sudah terlambat membayar hutang. Anissa. Baik, ada berapa fintech atau pinjaman online yang menjadi klien dari PT ini? Ya, berdasarkan keterangan dari Polda Metro Jaya sendiri, untuk PT ITN ini terafiliasi dengan 13 perusahaan fintech ilegal, di mana dari 13 perusahaan ini, 3 diantaranya dinyatakan legal, sementara 10 diantaranya merupakan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak diawasi langsung oleh OJK. Dan juga perusahaan pinjaman online ilegal ini, mereka juga yang kerap melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak sesuai, yakni dengan menyebarkan data diri yang bersifat rahasia dari si nasabah ataupun korban pinjaman online ilegal ini, dan juga bahkan mereka bisa mengedit yakni foto milik nasabah kemudian dapat diubah menjadi konten bermuatan pornografi yang akan disebarkan ke kontak yang dimiliki nasabah ini dengan tujuan untuk memeras dan juga untuk mempermalukan, sehingga nasabah ini akan mempercepat pembayaran hutang tersebut. Anissa. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali, Nadia. Pemirsa, oknum polisi yang membanting mahasiswa saat unjuk rasa di Tangerang, Banten masih diperiksa Divisi Propam Polri. Sementara itu Komnas HAM dan Wakil Ketua DPR RI mengecam aksi kekerasan tersebut. Brigadir NP, oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa saat aksi unjuk rasa di Tangerang, Banten, masih diperiksa Divisi Propam Polri. Meskipun Brigadir NP telah meminta maaf kepada korban, namun penyelidikan tetap berlanjut. Selain Brigadir NP, sejumlah anggota polisi lainnya yang berada di lokasi kejadian juga diperiksa. Sementara itu, Komnas HAM mengecam aksi kekerasan ini. Adapun Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta Polri merevisi aturan pengamanan aksi demonstrasi.
Ya, Komnas HAM mengecam tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap aksi demo mahasiswa kemarin yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya tindakan men-smackdown salah satu peserta aksi. Nah, tindakan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tentu saja ini potensial melanggar hak asasi manusia, dan juga kami yakin juga potensial melanggar protap internal kepolisian. Sehingga ke depan kita minta kepada jajaran kepolisian untuk kembali menyegarkan kepada aparatnya protap soal penanganan demo, sehingga kita harapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Sebelumnya Brigadir NP membanting mahasiswa UIN Banten Muhammad Faris Amrullah saat terjadi bentrok dalam unjuk rasa di kantor Bupati Tangerang, Banten. Dalam video amatir yang viral di media sosial, Faris langsung kejang-kejang usai bagian tubuhnya terbentur trotoar. Tuan rumah Papua menjuarai sepak bola putra PON ke-20 menaklukkan Aceh 2-0. Papua mengawinkan medali emas sepak bola putra dan putri. Berlaga di Stadion Mandala Jayapura, Papua tampil dominan sejak babak pertama. 2 gol dilesakan kapten tim Ricky Ricardo di babak pertama. Aceh kesulitan membalas karena bermain dengan 10 orang akibat seorang pemainnya dikeluarkan karena akumulasi kartu kuning di menit ke-64. Anak-anak asuhan Fahri Husaini tetap bersemangat mengejar ketinggalan meski akhirnya harus mengakui keunggulan tim besutan Edward Ifak. Dalam kemenangan ini menunjukkan dominasi Papua di cabang sepak bola setelah sebelumnya tim putri juga meraih emas mengalahkan tim sepak bola putri Jawa Barat. Meraih emas tak berarti penunjuk sukacita. Seorang atlet asal Sumatera Barat harus merelakan bonusnya untuk membayar utang. Perjuangan Ari Pramanto, atlet Kempo asal Tanah Minang, membawa hasil gemilang. Ia meraih emas di kelas 70 kg. Setelah dalam 2 perhelatan PON sebelumnya hanya berhenti di medali perak. Tetapi hasil bahagia ini harus dibayar dengan kekecewaan. Meski akan mendapat bonus karena berhasil meraih emas, ia harus memikirkan pelunasan sejumlah utang. Ari mengaku terpaksa meminjam sejumlah uang untuk biaya transportasi latihan persiapan PON ke-20 dari Sawah Lunto menuju Padang. Dan pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan sang atlet Kempo Ari Pramono yang saat ini masih berada di Jayapura, Papua. Selamat malam, Pak Ari. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Ari, sebelumnya kami ucapkan selamat atas kemenangan Anda dan berhasil membawa pulang emas untuk Sumatera Barat. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Ari, ini kami mendapatkan informasi bahwa ternyata bonus yang akan diberikan nanti justru digunakan untuk membayar utang. Dan dari informasi juga yang kami terima bahwa selama Anda latihan, perjalanan dari Sawah Lunto ke Padang itu biayanya atau uang transportnya sering tertunggak ya, Pak Ari, hingga Anda terpaksa meminjam. Ceritanya sebenarnya berawal dari tahun 2019, Mbak. Waktu itu kita melaksanakan persiapan prapon sama mobil ya. Di prapon kita poli provinsi kampus tidak melaksanakan sesi berjalan. Kita setiap minggunya dari daerah provinsi berlatihan. Setelah kita kan dari alhamdulillah itu modal jual belum kita. Baik, Pak Ari, sejak persiapan ini sudah berapa bulan sebelum akhirnya bertanding? Kalau saya persiapan
untuk form ini udah 2 tahun sih sebenarnya. Jadi selama 2 tahun ini memang biaya transportasi yang seharusnya diberikan itu sering tertunda ya Pak ya? Ya, biaya transportasi kita sering tertunda. Bahkan untuk pemberangkatan kita sudah belum dibayarkan oleh kondisi provinsi. Oke. Sejauh ini apakah masih ada yang belum dibayarkan Pak kalau untuk uang transportasi? Ya, sampai sekarang masih 3 bulan lagi belum dibayarkan oleh. Baik, masih ada 3 bulan yang belum dibayarkan ya? Ketika itu Anda menceritakan biaya kita selama di situ. Ya. Baik, Pak Ari, Anda sudah mengkomunikasikan kondisi ini ke pelatih Anda ataupun ke daerah? Semuanya sudah tahu, tapi saya bersyukur aja kemarin saya dari Presiden sendiri, alhamdulillah dibantu tapi kan ya cukup untuk ini aja. Sementara dari provinsi sendiri 2,5 juta, sementara kita di sini 10 hari. Baik, baik, terima kasih Pak Ari Pramono atas informasinya kepada kami. Semoga perjuangan Anda, kemudian keluhan Anda ini juga direspon oleh pihak atau dari Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Pak Ari telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Rachel V-nya bisa kabur dari karantina. Bagaimana wajah karantina kita saat wisatawan asing boleh masuk di masa pandemi COVID-19? Kami akan membahasnya usai jeda.